Selamat siang, perkenalkan nama saya Ruin Baka. Di sini saya akan membuat video tentang instalasi mikrotik menggunakan VirtualBox dan konfigurasi mikrotik menggunakan Winbox, di mana di dalamnya nanti kita akan menggunakan fitur firewall, menggunakan fitur web proxy untuk memblokir situs dan membuat hotspot. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buka VirtualBox-nya. Di sini kita terlebih dahulu membuat mikrotiknya. Caranya kita klik baru, kemudian kita next. Di sini kita isi nama mikrotiknya. Misal saya menggunakan mikrotik PLN2. Kemudian saya next. Di sini kita ganti menjadi 512 MB. Kemudian next. Di sini saya menggunakan Virtual Machine Disk atau VMDK. Kemudian kita next lagi. Kita biarkan saja di sini 2 GB, kita next saja. Create. Nah, setelah itu, setelah muncul seperti ini, kita akan men-settingnya untuk memasukkan ISO dari mikrotik. Kita klik setting. Kemudian di sini kita tunggu sampai 100. Nah, setelah itu kita pilih storage, kita klik empty, lalu gambar CD ini, kemudian pilih file ISO yang akan kita masukkan. Kita cari dulu. Nah, ini saya menggunakan mikrotik versi 6.5. Kemudian kita open, kemudian OK. Nah, setelah itu kita setting juga untuk jaringannya. Kita tunggu. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 adapter karena nanti akan ada 3 jaringan yang digunakan. Adapter pertama ini saya menggunakan host only adapter. Di sini kita ganti menjadi allow all. Kemudian di adapter 2 kita aktifkan dulu. Kemudian di sini saya menggunakan jaringan internal. Kita ganti menjadi allow all. Adapter 3 ini sama seperti adapter 2, yaitu menggunakan jaringan internal. Dan di sini allow all. Kita perhatikan dulu adapter 1, adapter 2 dan adapter 3. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita setting tadi untuk memasukkan ISO dan jaringannya, kita siap untuk memulai. Kita klik mulai. Nah, di sini sudah masuk ke dalam untuk penginstalan mikrotiknya. Di sini kita langsung saja tekan tombol A, kemudian I, kemudian tekan tombol Y, lalu kita tekan Y lagi. Nah, di sini sementara untuk membuat partisi atau creating partition. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini ada
keterangan sebelum untuk reboot kita harus mengeluarkan ISO-nya terlebih dahulu agar penginstalannya tidak berulang terus. Nah, caranya itu kita klik device, kemudian CD atau device, kita hilangkan tanda centang pada mikrotik ISO-nya ini. Nah, setelah itu barulah kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul tampilan mikrotik loginnya. Di sini kita login menggunakan admin, kemudian passwordnya tidak ada, langsung saja kita enter. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk proses instalasi mikrotik. Nah, dalam video ini kita menggunakan Winbox untuk konfigurasi. Dalam Winbox ini menggunakan IP untuk bisa login di Winbox ini. Karena saya tadi menggunakan host only adapter pada settingnya, sehingga saya tidak mendapatkan IP otomatis nantinya. Saya tidak menggunakan IP otomatis, jadi saya akan mengisi IP di sini. Saya harus mengisi IP di sini. Kemudian perintahnya yaitu IP address address sama dengan, misalnya saya menggunakan IP 192.168.137, misalnya saya menggunakan 5 prefix 24. Kemudian di sini neckmask sama dengan 255. Kemudian network sama dengan 192.168.137.0. Kemudian broadcast sama dengan 192.168.137.255. Kemudian interface-nya sama dengan ether 1. Kita perhatikan dulu, kemudian kita enter. Nah, setelah kita isi IP-nya, kita harus cek terlebih dahulu dengan perintah IP address rin, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada IP yang kita masukkan tadi. Kita harus ingat IP yang digunakan ini. Nah, setelah itu kita coba buka Winbox-nya. Kita login menggunakan IP yang kita masukkan tadi, 192.168.137.5. Kemudian tekan connect. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tampilan Winbox-nya. Untuk lisensi kita tekan saja OK. Kemudian ini kita close saja. Nah, di sini kita sudah mulai untuk konfigurasi mikrotiknya. Pertama yang kita lakukan untuk konfigurasinya yaitu kita mengubah nama interface-nya agar mudah diingat. Caranya kita klik saja interface. Di sini ada 3 ether yang kita buat tadi. Misalnya ether 1 ini kita ganti menjadi internet. Nah, caranya itu kita klik saja 2 kali. Di sini kita ganti menjadi internet. Kemudian apply, oke. Ether 2 ini kita ganti menjadi LAN. Kemudian apply, oke.
Lalu Ether3 juga kita ganti menjadi hotspot. Kita ganti menjadi hotspot, kemudian apply oke. Nah, kita sudah mengganti nama interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP. Untuk konfigurasi IP-nya, kita masuk di IP, lalu address. Nah, di sini IP internetnya sudah ada karena kita tadi mengisinya terlebih dahulu. Sisa IP untuk LAN dan IP untuk hotspotnya. Caranya untuk menambahkan IP, kita klik tambah. Kemudian di sini kita masukkan misalnya untuk LAN, untuk interface LAN terlebih dahulu saya buat. Saya menggunakan IP 192.168.10.1 prefix 26. Interface-nya kita ganti menjadi LAN. Kemudian apply oke. Selanjutnya kita tambah lagi. Misalnya di sini 192.168.100.1 prefix 26. Di sini interface-nya yaitu hotspot, kemudian apply, lalu oke. Nah, kita sudah mengganti interface-nya dan sudah mengisi IP. Selanjutnya yaitu kita isi IP DNS. Close saja. Caranya kita klik IP, lalu DNS. Nah, di sini kita isi serversnya, yaitu IP servers itu 888, agar nanti ini bisa terkoneksi dengan Google, dengan internet. Kemudian kita centang allow remote request, lalu apply oke. Setelah itu kita akan mengisi IP routes atau IP gateway-nya. Untuk mengisinya itu kita klik IP, lalu kita pilih route. Nah, di sini sudah ada 3 IP yang kita isi tadi, yaitu LAN, hotspot, dan internet. Gateway-nya belum ada. Jadi saya isi gateway-nya dulu dengan cara tambah. Kita pilih gateway di sini. Nah, untuk melihat gateway-nya ini kita bisa lihat di sini IP dari ISP atau IP. Di sini IP yang kita sharing tadi dari WiFi ke Ethernet. Caranya kita lihat itu. Nah, di sini ada IP address dari Ethernet atau mesin virtual yang kita gunakan, yang akan kita jadikan sebagai gateway. Di sini ada 192.168.1371. Jadi di sini kita isi 192.168.1371. Lalu kita apply, kemudian oke. Nah, di sini kita pastikan di sini tulisannya adalah reachable internet. Karena apabila reachable internet berarti itu tidak terkoneksi dengan internet nantinya. Kita close lagi. Selanjutnya yaitu kita akan coba untuk ping DNS yang kita masukkan tadi atau ping Google. Nah, caranya itu kita klik new terminal, kemudian kita enter. Di sini kita coba ping 88. Ping 88. Kita enter. Nah, apabila tampilannya seperti ini, berarti sudah terkoneksi dengan server yang kita gunakan tadi. Untuk menghentikan berjalannya ini, kita tekan Ctrl C. Kita coba lagi untuk ping www.google.com. Nah, sudah terkoneksi juga. Untuk menghentikannya tekan Ctrl C. Berarti untuk pingnya sudah berhasil.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur firewall agar nanti klien bisa menggunakan hotspot yang kita buat nantinya. Caranya itu kita klik IP, lalu firewall, kita pilih di sini ada menu NAT, kita pilih NAT, lalu kita klik tanda tambah. Di sini ada general, chainnya SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah internet, kemudian kita pilih menu action. Di sini kita ganti jadi masquerade. Kita betulkan dulu. Kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita masuk lagi ke konfigurasi hotspotnya. Untuk masuk konfigurasi hotspot itu caranya IP, kita pilih IP, lalu kita pilih hotspot. Nah, di sini pertama kita pilih hotspot setup. Di menu server kita pilih hotspot setup, lalu kita pilih di sini hotspot interface yaitu hotspot. Kemudian kita next. IP-nya sudah benar tadi dari interface hotspotnya yaitu 192.168.101. Kemudian kita next. Di sini address poolnya coba kita isi saja menjadi 192.168.100.2 garis mendatar sampai 192.168.100.62. Kita betulkan dulu 192 garis mendatar 192.168.100.62. Kemudian kita next. Di sini select sertifikatnya non. Kita next lagi. IP address tidak bisa diisi. DNS servernya 888. Kita next. DNS name-nya misalnya di sini saya menggunakan DNS name saya ruinb.sch.id. Kemudian kita next. Nah, di sini ada name local hotspot user admin yang kita gunakan nanti. Di sini misalnya saya isikan passwordnya saja. Kita next. Nah, di sini jika pesannya muncul hotspot has complete successfully berarti konfigurasi hotspotnya sudah berhasil. Kita tekan saja oke. Kemudian kita close. Selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi user dan user profile-nya nanti agar user bisa login dalam hotspot yang kita gunakan yang sudah kita buat. Caranya kita klik IP, kemudian hotspot. Di sini kita pilih pertama itu menu users. Di sini sudah ada user admin yang pertama kali dibuat. Kemudian kita klik, kita masuk di user terlebih user profile dulu. Kemudian kita tambah. Lalu di sini kita isi name-nya. Misalnya di sini saya menggunakan user 1. Rate limitnya kita isi menjadi 512 K per 1 M. Lalu di sini kita hilangkan tanda centang pada transparent proxy. Kita perhatikan penulisannya, user name-nya user 1, rate limitnya ini, kemudian centangnya kita hilangkan, lalu apply, kemudian oke. Kita tambah lagi untuk user yang kedua.
user 2. Kemudian rate limitnya di sini dari modul yaitu 512K per 2M. Kita hilangkan centangnya, kemudian apply, oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam users. Di sini kita masuk di menu users, kemudian kita klik tambah, kita pilih menu general. Di sini nama tadi yang kita gunakan adalah user 1. Jadi di sini profilnya yaitu user 1. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita menggunakan limit atau membatasi waktu penggunaan dari klien nanti. Misalnya saya hanya memberikan waktu yaitu 3 jam. Sudah benar, kemudian kita apply, lalu oke. Kita tambah lagi user yang kedua, karena tadi kita membuat 2 user. Di sini user 2, profilnya user 2, kemudian limitnya sini kita ganti menjadi 3 jam saja, kemudian apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke, kita close dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam web proxy untuk memblokir situs yang akan dicoba nanti di klien, agar klien tidak bisa membuka situs yang tidak kita inginkan untuk mereka lihat, misalnya seperti itu. Nah, caranya itu pertama kita klik IP, lalu kita pilih web proxy. Di sini kita centang enable-nya dulu, kemudian kita lihat dulu. Ini diisi 80. Portnya kita isi menjadi 80. Kemudian di sini chat administratornya kita isi email yang ingin kita gunakan, misalnya ruinbaka@1902@gmail.com. Kemudian di sini kita centang change on this. Kemudian di sini pada menu, pada top aksesnya kita klik, kemudian kita klik tanda tambah, kemudian DST portnya kita isi menjadi 80, kemudian DST host atau situs yang akan kita blokir nanti yaitu www.detik.com. www.detik.com, situs yang akan kita blokir. Kemudian di sini di actionnya kita pilih deny. Kita lihat dulu, lalu oke. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada situs yang akan kita blokir nanti. Kita close saja. Kemudian di sini kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke IP, lalu firewall. Di sini di menu NAT kita klik tambah, lalu pada generalnya di sini kita ganti menjadi DST-NAT. DST-NAT. Protokolnya yaitu TCP.
Kemudian DSD portnya yaitu 80, kemudian 8000. Lalu pada tab actionnya DSD NAT TCP 80, di sini tanda koma ya, bukan tanda titik. Kemudian pada tab actionnya kita pilih redirect to portsnya yaitu 80, lalu apply oke. Nah, di sini sudah bertambah. Lalu kita coba untuk tes pengujiannya. Nah, untuk tes pengujiannya ini kita menggunakan satu klien pada VirtualBox yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya menggunakan Windows XP. Nah, kita coba mulai saja Windows XP-nya. Ini sudah saya install terlebih dahulu tadi. Kita tunggu. Sampai tampilan Windowsnya terlihat. Nah, di sini sudah masuk ke Windows XP-nya untuk klien. Nah, di sini jika sudah terkoneksi dengan hotspotnya, otomatis di sini akan sudah kabel terhubung. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam pengujiannya. Pertama yaitu lewat command prompt. Caranya tekan Windows R, kemudian CMD, lalu oke. Di sini kita ketik ipconfig, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP 192.168.162 dari hotspot, karena tadi di sini kita setting IP-nya di address untuk hotspot yaitu 100.1. Jadi di sini kita mendapat IP di klien yaitu 192.168.100.62, berarti klien kita ini sudah terhubung. Nah, untuk pengujiannya lagi kita lihat dulu apakah sudah terkoneksi sudah masuk dalam DNS server Google. Caranya kita pilih menu start, kemudian control panel, kemudian network and interface connection, lalu network connection. Di sini kita klik 2 kali saja. Kemudian kita pilih Internet Protocol TCP/IP. Nah, di sini sudah ada DNS yang diisikan, yaitu ini saya isi sendiri 8888, kemudian oke saja. Nah, selanjutnya kita coba untuk pengujian klien di browser. Kita klik start saja, kemudian kita pilih Internet Explorer. Nah, di sini langsung saja muncul tampilan login untuk name yang digunakan tadi. Jadi saya tekan admin saja, saya login sebagai admin, kemudian password yang digunakan. Nah, di sini sudah berhasil login. Coba kita DNS name yang kita buat tadi yaitu ruinb.sch.id, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada IP dan welcome admin, berarti kita sudah berhasil. Kita coba saja buka www.google
Nah, sudah berhasil masuk, berarti klien kita ini sudah terkoneksi dengan internet dengan hotspot yang kita buat. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur web proxy atau blokir situs. Situs yang kita blokir tadi adalah www.detik.com. Jadi dalam klien ini tidak bisa mengakses situs tersebut. Kita coba saja, yaitu www.detik.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah dinyatakan error karena tadi kita sudah memblokir dalam konfigurasi mikrotik sehingga tidak bisa diakses oleh klien. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, saya paparkan dalam video kali ini untuk mulai dari instalasi mikrotik, konfigurasi mikrotik menggunakan fitur firewall, membuat hotspot, dan konfigurasi web proxy untuk memblokir situs. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.